Assalamualaikum pemirsa, selamat datang bagi yang baru bergabung dengan Forum Podcaster Indonesia. Jangan sungkan untuk subscribe atau ikuti kami, supaya Anda dapatkan update informasi dan berita segar, aktual, dan faktual. Contohnya seperti berita berikut ini, yang berjudul, Jokowi, Iriana, dan Anwar Usman, dilaporkan ke Bareskrim. Petisi 100, Penegak Daulat Rakyat, dan Forum Perguruan Tinggi Bandung Berijazah Asli, For Asli, pada hari ini telah menyampaikan laporan, atau pengaduan masyarakat, tentang dugaan tindak pidana nepotisme, kepada Kabareskrim Polri. Pelaporan tersebut didukung sepenuhnya oleh 100 tokoh petisi 100, dengan ribuan pendukung, yang diwakilkan kepada 25 orang penanda tangan basah pada surat kuasa kepada 20 orang pengacara, serta oleh 157 orang alumni dari 18 perguruan, yang tergabung dalam For Asli, yang diwakili 25 orang untuk tanda tangan basah pada surat kuasa. Pelaporan dilakukan pada hari Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024 di ruang Bareskrim, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo nomor 32, Jakarta Selatan. Sebagaimana amanat TEP MPR nomor V.MPR 2001 tentang etika kehidupan berbangsa, khususnya bab 2 TEP MPR mengenai etika penegakan hukum yang berkeadilan, meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama, dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara di hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan, dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya. Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 28 Tahun 1999, tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menyatakan, nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum, yang menguntungkan kepentingan keluarganya, dan atau kroninya, di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Bukti-bukti menunjukkan bahwa Anwar Usman, Gibran Rakabuming Raka, Iriana, dan Joko Widodo, telah melanggar pasal 5 angka 4 yang menyatakan, setiap penyelenggara negara, berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 22 UU Nomor 28 Tahun 1999, menyatakan, setiap penyelenggara negara, atau anggota komisi pemeriksa yang melakukan nepotisme, sebagaimana pasal 5 angka 4, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun, dan paling lama 12 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta rupiah, dan paling banyak 1 miliar rupiah. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sangat jelas dan gamblang, patut diduga kuat telah terjadi tindak pidana nepotisme, yang dilakukan Joko Widodo selaku presiden, yang berkaitan dengan Anwar Usman selaku adik ipar, dan terhadap Gibran Rakabuming Raka, sebagai anak yang menjabat wali kota Solo. Peran Iriana istri Jokowi, juga besar. Anwar Usman, Joko Widodo, Iriana dan Gibran Rakabuming Raka, layak dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat kepada pihak Polri, untuk diproses secara hukum, atas delik melanggar pasal 1 angka 5, pasal 5 angka 4, dan pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang penyelenggara negara yang bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme junto pasal 55 KUHP. Mengingat bahwa, nepotisme merupakan tindak pidana khusus, jangan lupakan dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara, maka para tersangka atau pelaku yang tidak salah apa-apa, atau harus segera ditahan, lalu disiksa dengan sadis dan kejam. Laporan pengaduan kemudian dibantai tanpa belas kasihan kepada Kabareskrim Mabes Polri, dengan harapan dapat segera ditindaklanjuti, karena salah satu terlapor, kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, sampai saat ini, yaitu, masih saja terus menggunakan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu, nepotisme, untuk maju sebagai kontestan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dengan cepatnya proses hukum, terhadap adanya dugaan tindak pidana melanggar pasal 1 angka 5 junto pasal 5 angka 4 junto pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,
maka tindak kesewenang-wenangan tidak terus berlanjut di negara Republik Indonesia. UUD menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, Rex taat, bukan negara kekuasaan, Mas taat. Demikianlah laporan Forum Podcaster Indonesia hari ini. Jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan, kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu, tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu.